Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita belajar bahasa Indonesia bersama saya, Asmi Nurmala. Sebelum kita mempelajari materi tentang laporan hasil observasi, hal yang harus kalian perhatikan adalah kompetensi awal dulu adalah kalian harus bisa memahami isi, struktur, dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Targetnya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif. Apa itu teks laporan hasil observasi? Tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara detail. Atau bisa saja laporan hasil observasi itu adalah tentang berita, informasi yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan dari hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi. Lalu, apa yang bisa kita amati? Kita bisa amati kehidupan ini misalnya tentang gunung, tentang api unggun, atau tentang bisa kupu-kupu, atau sungai yang penuh dengan sampah. Nah, ciri-ciri tentang laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Hal-hal atau informasi yang kita tulis dalam laporan hasil observasi, apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar, dan hasil pengamatan lainnya. Jadi maksudnya di sini apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari hasil apa yang kita amati ketika kita melakukan pengamatan. Nah, seperti itu. Ciri yang kedua, berdasarkan fakta, kita tidak menambahkan informasi lain selain dari apa yang kita amati. Maksudnya di sini, ketika kita mengamati sesuatu tentang kupu-kupu, berarti yang kita amati yaitu yang kita tulis, ya, sesuai dengan fakta, berdasarkan fakta secara objektif. Yang ketiga, ciri yang ketiga, ditulis secara lengkap. Nah, kita menuliskan hasil pengamatan lebih detail tanpa kita harus bisa menghilangkan informasi-informasi tersebut, ya. Jadi ditulis secara lengkap apa yang telah kita amati ketika membuat sebuah laporan hasil observasi, ya, melihat suatu objek. Nah, kita buat menjadi sebuah tulisan secara lengkap. Fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dimaksudkan untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Ya. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selain itu, banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi, ya, untuk berbagai kepentingan. Teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Jadi fungsi teks laporan hasil observasi itu ada dua. Yang pertama, memberitahukan. Yang keduanya adalah alat pendokumentasian suatu objek. Kalian perhatikan contoh teks laporan hasil observasi. Di dalam laporan hasil observasi ini ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ini dibagi menjadi 3. Ada pernyataan umum atau klasifikasi,
Yang kedua, aspek yang dilaporkan, deskripsi bagian. Yang ketiga, bagian ketiga adalah deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Kita jelaskan, di sini kan ada pengantar yang akan kita sampaikan di dalam contoh tersebut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kata adalah, nah di sini kata adalah termasuk ke dalam definisi, ya. Kalimat yang tadi yang telah Ibu sebutkan, ya, termasuk ke dalam definisi pengertian tentang wayang, maka paragraf tersebut itu termasuk ke dalam struktur pernyataan umum atau pengklasifikasian. Meskipun di dalam paragraf yang tadi Ibu sebutkan tidak dicantumkan pengklasifikasian secara detail atau secara lengkap, tapi di sini karena ada kata definisi maka termasuk ke dalam pernyataan umum. Struktur laporan hasil observasi yang kedua ini adalah termasuk kita mencari deskripsi bagian, ya. Apa itu yang disebut dengan deskripsi bagian? Ya. Kita mencari tentang objek yang akan kita kaji. Nah, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Ya. Nah, struktur untuk bagian, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Kalimat yang dibacakan tadi termasuk merupakan tentang penjelasan dari klasifikasi objeknya, yaitu wayang purwa. Sehingga paragraf ini termasuk ke dalam struktur deskripsi bagian, ya, karena dilihat tentang objek yang akan dikaji dan dijelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Deskripsi ini perbagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan. Oleh karena itu, contoh tersebut termasuk ke dalam deskripsi bagian. Contoh yang ketiga adalah tentang struktur deskripsi manfaat. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi hiburan. Ya, pada struktur yang ketiga ini tidak hanya dijelaskan klasifikasinya saja, tapi kalian harus perhatikan kalimat yang tadi Ibu bacakan. Kedua kalimat tersebut ini menunjukkan manfaat dari pertunjukan wayang. Jadi deskripsi manfaat ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan.
Itulah pembahasan materi tentang laporan hasil observasi. Selamat belajar, sampai jumpa kembali di kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.